podcast kita bersama saya, Sofindi Rasnavindi sebagai host, dan narasumber kita Muhammad Zaidan Amar. Halo semuanya. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, dan belakangan ini sering diperbincangkan di kalangan masyarakat, yaitu harga emas yang terus-menerus meningkat. Nah, belakangan ini juga saya sering melihat berita-berita yang menyatakan bahwa harga emas telah mencapai rekor tertinggi. Wah, betul banget nih Kak. Dengan harga emas yang terus meningkat nih Kak, banyak orang yang mulai tertarik untuk membeli emas nih Kak. Nah, ada juga yang menganggap emas itu sebagai investasi Kak, dan juga ada yang menganggap si emas ini tuh membuat khawatir mereka untuk membeli emas karena yang dengan harganya itu yang terus menaik nih Kak. Nah, ini nih yang akan kita bahas hari ini. Kenaikan harga emas akan memberikan kita peluang atau justru memberikan kita resiko? Kalau ngomongin kenaikan harga emas nih Kak, menurut Kakak penyebab dari kenaikan harga emas itu kenapa sih Kak? Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi nih Kak, mungkin ada beberapa faktor. Nah, faktor yang paling ini nih Kak, paling mungkin ketidakpastian ekonomi global yang tidak stabil nih Kak. Nah, dari ketidakpastian ini tuh menyebabkan banyak mungkin para investor yang mencari investasi yang paling aman nih Kak. Nah, untuk saat ini mungkin adalah emas. Oh, itu kenapa emas sering disebut safe haven ya Kak? Ya, betul banget nih Kak. Safe haven itu adalah relatif aman ketika kondisi ekonomi tidak stabil nih Kak. Nah, dari kekhawatiran itu pada saat ekonomi global tidak stabil nih Kak, menyebabkan para investor sering melakukan memindahkan dananya itu ke emas nih Kak. Terus nih Kak, saya juga sering dengar nih Kak, kalau inflasi ekonomi juga berpengaruh terhadap kenaikan harga emas. Bener nggak sih Kak? Betul banget nih Kak. Inflasi itu menyebabkan emas itu meningkat, lalu juga uang semakin turun, dan emas itu kebetulan adalah investasi yang paling aman untuk saat ini dalam jangka panjang nih Kak. Terus juga akibatnya itu permintaan emas semakin meningkat, lalu juga harganya itu semakin naik. Oh, berarti kenaikan harga emas ini tidak terjadi begitu saja ya Kak, tapi banyak faktor ekonomi yang mendorong kenaikan harga emas. Betul banget nih Kak. Sekarang kalau dibahas dari sisi peluang nih Kak, kenapa sih banyak orang menganggap harga emas itu sebagai peluang besar? Nah, kenapa menjadi peluang yang besar nih Kak? Banyak orang yang membeli emas pada sebelum-sebelumnya nih Kak. Nah, ketika si harganya itu naik, si emas, banyak orang yang mendapatkan keuntungannya nih Kak. Misalnya ada orang yang membeli emas pada tahun sebelumnya dengan harga yang rendah. Nah, pada saat tahun ini misalnya kayak harganya naik, nah itu memberikan nilai asetnya mereka itu keuntungan Kak. Oh, berarti karena adanya keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual ya Kak? Ya, betul banget nih Kak. Selain itu, si emas itu bisa menjadi investasi jangka panjang nih Kak. Banyak orang yang membeli emas, misal pada tahun ini, tapi tidak menjualnya itu pada minggu depan atau bulan depan, tetapi juga untuk menjadi aset selama dalam jangka waktu panjang nih Kak. Iya juga sih Kak, saya juga sering lihat orang tua saya atau generasi-generasi sekarang ini menyimpan emas buat kebutuhan pendidikan, pernikahan, atau kebutuhan lainnya. Nah, betul banget nih Kak. Kebetulan si emas itu kan adalah investasi yang paling aman nih Kak, dibanding kayak misal uang tunai dalam jangka waktu panjang nih Kak. Selain keuntungan finansial nih Kak, ada keuntungan lain nggak sih Kak? Ada banget nih Kak. Misalnya, misal investasi yang lain sedang turun nih Kak. Nah, si emas itu membantu menjaga nilai aset kita yang kita miliki nih Kak. Tapi kalau dilihat dari media sosial nih Kak, banyak orang beranggapan bahwa investasi emas itu sudah pasti untung. Menurut Kakak gimana ya? Menurutku itu kurang tepat Kak. Tidak semua investasi selalu memberikan keuntungan Kak. Apalagi emas. Emas itu sering dikatakan yang paling relatif aman, tapi juga memiliki resiko Kak. Resikonya seperti apa ya Kak? Nah, mungkin misalnya nih Kak, ada orang yang membeli emas pada tahun ini dengan harga yang naik, lalu juga pada tahun depannya dia menjual kembali dengan harga yang turun Kak. Nah, itu memberikan kerugian Kak. Oh, berarti harga emas juga bisa turun ya? Nah, ya betul banget nih Kak. Harga emas juga bersifat fluktuasi Kak, bisa naik, bisa turun Kak. Oh, berarti jika seseorang nih membeli emas hanya karena harga emas sedang naik, bisa berbahaya ya Kak? Menurutku iya Kak. Apalagi kalau misalnya didorong oleh keputusan yang FOMO Kak.
Iya sih Kak, banyak kejadian kalau satu orang bilang investasi emas itu menguntungkan, langsung banyak orang yang tergoda untuk membeli emas tanpa memperhatikan resikonya. Nah, itu hal yang perlu dihindari Kak sebelum melakukan investasi Kak. Kalau misalnya ada mahasiswa atau generasi muda yang ingin mulai investasi, menurut Kakak emas cocok nggak sebagai bahan investasi? Menurutku cocok sih Kak, apalagi kalau misalnya emasnya ini yang untuk investasi dalam jangka panjang Kak. Nah kan emas ini tuh bisa paling sering dianggap yang relatif aman nih Kak, atau juga resikonya itu yang cenderung rendah Kak dibanding investasi yang lain. Tetapi tidak disarankan untuk menaruh semua uang di emas ya Kak? Nah menurutku tidak disarankan Kak. Kita dalam ini tuh harus membagi Kak si dananya itu dalam berbagai kebutuhan Kak, seperti tabungan atau dana darurat atau juga pun investasi Kak. Oh, jadi tidak hanya sekedar melakukan investasi emas, tetapi kita juga harus mengatur segala keuangan kita ya Kak? Nah tepat sekali Kak. Kalau untuk menjawab pertanyaan utama kita hari ini Kak, menurut Kakak kenaikan harga emas memberikan peluang atau justru resiko? Menurutku hal ini nih bisa menjadi peluang besar Kak bagi orang yang berencana atau memiliki perencanaan investasi Kak secara baik, ataupun juga berpikir secara jangka panjang Kak. Tapi juga bisa menjadi resiko yang besar Kak atau buruk, karena misalnya seorang itu FOMO atau hanya mengikuti tren tapi hanya ingin mendapatkan keuntungan secara instan Kak. Aku setuju banget Kak. Jadi yang menentukan tidak hanya kondisi harga emas, tetapi juga bagaimana cara seseorang mengambil keputusan investasi. Nah betul banget Kak, semakin kita memahami resiko dan tujuan kita dalam berinvestasi, semakin kita bijak dalam mengambil keputusan untuk investasi Kak. Baik teman-teman, itulah pembahasan podcast kali ini mengenai harga emas terbang tinggi, peluang besar atau risiko besar. Semoga obrolan kita ini menambah wawasan untuk kalian semua dan membantu kalian untuk melihat investasi emas ini dalam berbagai sudut pandang. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. Sampai jumpa. Sampai jumpa.